core mlaku-mlaku nang kunjungan rek ayo rek rame-rame berbarengan. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih para penikmat kuliner Nusantara? 24 jam kali ini akan mengajak para penikmat kuliner untuk mencicipi kuliner legendaris di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Jadi nggak perlu berlama-lama kan? Langsung aja, ini dia 24 jam. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. Ketika matahari semakin kuat memancarkan sinarnya, tibalah saatnya untuk mencari tempat makan siang yang tepat dan nikmat nih. Nah, karena Surabaya terkenal dengan menu bebeknya, maka langsung aja kita meluncur ke rumah makan bebek Pak Jos yang ada di Jalan Dharma Husada nomor 134 Gubeng, Surabaya. Di rumah makan yang sudah ada sejak tahun 2012 ini, pengunjung bisa menyantap bebek saus telur asin yang muanyus. Tuh, lihat tampilannya. Wih, menggoda banget kan? Saus telur asin yang berpadu dengan daging bebek yang gurih dan renyah. Ini bener-bener bisa bikin lidah bergoyang. Wah, enak, Rek. Bebek saus telur asin ini merupakan menu andalan di sini loh. Jadi mesti dicobain ya. Selain bebek telur asin, ada lagi nih menu bebek yang lebih kekinian alias menu baru. Namanya bebek oven keju mozzarella. Jadi filosofi awalnya sih pengen naikin kelasnya bebek ya. Jadi bebek itu kalau di Surabaya itu kan mayoritas cuma digoreng aja, digoreng dibakar. Ada satu outlet yang jualan pizza. Itu kejunya ditarik-tarik. Akhirnya saya coba aplikasikan keju mozzarella ini pada bebek oven. Wih, lihat tuh, keju mozzarella yang meleleh di atas daging bebeknya banyak banget ya. Kebayang dong pasti gimana rasanya. Pokoknya jos banget deh. Satu porsi bebek oven keju mozzarella harganya Rp65.000. Jangan beli dulu. Satu porsi kayak gini nih bisa disantap buat 2 orang kok. Asik kan? Kalau penasaran dan pengen cobain langsung, meluncur aja ke sini. Rumah makan yang sudah punya 2 cabang ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Sudah terisi nasi bebek yang lezat, tapi masih ada bagian yang kosong loh. Mumpung lagi di Surabaya nih, kalau nggak nyobain makanan tradisional khas Surabaya lainnya yaitu rujak cingur, rasanya hambar. Tahu dong apa itu rujak cingur? Rujak cingur adalah perpaduan rujak dan cingur yang disiram dengan bumbu yang terbuat dari petis. Dalam bahasa Jawa, cingur artinya mulut. Cingur yang digunakan biasanya adalah cingur sapi yang telah direbus, dibumbui, dan digoreng. Keistimewaan depot yang kini dikelola oleh generasi ketiga ini terletak pada bumbu petisnya. Bumbu petis di sini rasanya mantap banget karena menggunakan campuran dari 3 macam petis, yaitu petis udang, petis ikan, dan petis transparan. Ada 2 macam rujak cingur yang dijual nih, rujak cingur biasa dan rujak cingur campur. Yang membedakan adalah pada penambahan buah-buahan pada racikannya. Pada rujak cingur campur, biasanya diberi potongan buah ketimun, mangga, bengkoang, dan nanas. Satu porsi rujak biasa ataupun rujak campur harganya Rp23.000 saja. Nah, kalau pengunjung pengen porsi sambal dan cingurnya lebih banyak, bisa kok pesan rujak cingur spesial, seporsi harganya Rp35.000.
jalan-jalan nih. Salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi saat bertanda ke kota Surabaya adalah Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran terletak di Kecamatan Kenjeran di timur Surabaya, sekitar 9 km dari pusat kota. Pantai Kenjeran terbagi menjadi 2 pantai, yaitu Kenjeran Lama dan Kenjeran Baru. Di Pantai Kenjeran Lama, pengunjung bisa menikmati keindahan panorama pantai dan suasana di sekelilingnya. Sedangkan di Pantai Kenjeran Baru, selain panorama pantainya, terdapat juga fasilitas taman bermain. Oh iya, di sini ada beragam permainan yang bisa dilakukan bersama buah hati loh. Ada fasilitas ayunan gratis, penyewaan naik mobil-mobilan dan sepeda. Ada juga penyewaan kuda. Jadi pengunjung bisa berkeliling area pantai dengan menunggang kuda kayak gini nih. Wah, asik kan? Nah, kalau pengen beli oleh-oleh khas Pantai Ria Kenjeran, bisa langsung melipir ke area dekat pantainya. Di sini ada banyak pedagang yang menjual barang-barang kerajinan dari kerang dan juga hasil lautnya. Sedikit tip dari saya, kalau mau beli kerajinan kayak gini, sebaiknya periksa dulu barangnya dengan teliti sebelum membeli. Dan jangan lupa untuk menawar harga pastinya. Lumayan kan, kalau harganya lebih murah, bisa beli lebih banyak deh. What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Menikmati suasana malam di kota Surabaya akan lebih nikmat tentunya kalau dibuka dengan makan malam dulu. Nah, kalau pengen makan kepiting dengan beragam olahan rasa, tinggal meluncur aja nih ke sini, ke Seafood Layar di Jalan Manyar, Kertoharjo. Di rumah makan yang sudah ada sejak tahun 1999 ini, pengunjung bisa memilih berbagai sajian hasil laut. Ada ikan, udang, kerang, dan kepiting. Nah, salah satu menu andalan yang wajib dicicipi saat bertandang ke sini, ya ini nih juaranya, kepiting. Ada beragam jenis kepiting yang bisa dipilih, mulai dari kepiting Tarakan, Papua, Banjar, dan kepiting Sidoarjo. Sedangkan untuk bumbu olahannya nih, tersedia 12 macam rasa. Tinggal pilihlah mau yang mana. Kalau masih bingung pilih yang mana, bisa nih cobain kepiting saus bawang. Tuh, lihat tampilannya. Dahsyat kan? Perpaduan bawang merah dan bumbu-bumbu pelengkapnya ini rasanya benar-benar enak dan maknyus loh, Rek. Selain kepiting saus bawang, menu lain yang sayang untuk dilewatkan adalah kepiting saus telur asin. Asin dan gurihnya lumer banget di mulut. Mantap abis. Wah, asik dan mantep banget kan? Jadi gak heran deh kalau hampir setiap jam makan malam, rumah makan dengan kapasitas 600 orang ini selalu ramai dengan pembeli. Bahkan untuk menu kepitingnya saja, dalam sehari bisa menghabiskan 100 sampai dengan 150 ekor kepiting. Wih, banyak banget ya. So, tunggu apa lagi? Kalau udah ngiler, buruan deh ke sini. Seafood Layar buka setiap hari dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. I gotta learn the hard way. Abis makan malam, perut pastinya udah kenyang dong. Kita lanjut dulu deh jalan-jalan keliling kota Surabaya. Di kawasan Ampel, terdapat sebuah masjid yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa atau Wali Songo. Beliau juga merupakan pencetus Molimo, yang merupakan ajakan untuk tidak berjudi, mabuk, mencuri, memakai narkoba, dan berzina. Karena masjid ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya, maka gak heran kalau hampir setiap malam Masjid Sunan Ampel selalu penuh dengan para peziarah yang datang untuk berkunjung dan berdoa.
Selain bisa berwisata religi, pengunjung juga bisa berwisata belanja dan wisata kuliner khas Timur Tengah pastinya. Selagi berwisata ke kawasan Masjid Ampel, jangan lupa ya, melipir dulu ke Gulai Roti Maryam Pak Heri di Jalan Danakarya untuk menikmati sajian kuliner daging kambing khas Timur Tengah yang jarang bisa ditemui di berbagai restoran atau rumah makan Timur Tengah lainnya. Namanya gulai kambing kacang hijau. Widih, penasaran kan kayak apa? Gulai kambing kacang hijau adalah perpaduan antara daging kambing yang diolah bersama dengan kacang hijau beserta bumbu rempah-rempah khas Timur Tengah. Rasanya benar-benar unik. Gimana enggak? Karena sama sekali enggak ada rasa manis di gulai kacang hijau ini. Rasa kacang hijaunya penuh dengan rempah yang menggigit. Sedangkan rasa daging kambingnya empuk dan tidak perengus. Kambing itu enggak perlu tua, setengah-setengah muda gitu. Terus kacang hijaunya itu perlu kacang hijau impor. Kalau lokal itu rada keras. Kambing yang dipakai itu soalnya kambing kayak kambing Madura itu, kambing kacang itu namanya. Lemaknya itu tidak seberapa banyak gitu. Nah, sebagai teman untuk menikmati gulai kambing kacang hijau, jangan lupa celupkan yang ini, roti Maryamnya. So, gak heran kalau dalam sehari 400 sampai 500 porsi gulai kambing kacang hijau bisa habis terjual. So, bagi yang pengen mencicipi olahan kambing dengan sensasi rasa yang berbeda, bisa langsung berkunjung ke sini. Warung makan yang sudah ada sejak tahun 1999 ini buka setiap hari, mulai dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. You watch me beat it till I can't breathe. Shake your body up to my knees. And now she's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. Kelar makan kuliner khas Timur Tengah, enaknya sih cari cemilan malam yang mantep ya. Gak kenyang-kenyang deh. Wih, apa nih? Sekilas sih mirip donat ya. Tapi yakin ini donat? Tada! Ternyata ini adalah pisang goreng atau banana bubbles yang hanya ada di Gorengan Girang yang terletak di Jalan Linden, Semolo. Dinamakan banana bubbles karena pisang gorengnya beda dengan pisang goreng pada umumnya. Pisang goreng di sini diberi topping ala-ala topping donat gitu deh. Mantep kan? Rasa pisang di sini dijamin manis dan legit banget karena pisang yang digunakan adalah pisang raja. Sedangkan pilihan toppingnya ada 12 macam. Di antaranya ada topping coklat keju, coklat Milo, green tea almond, dan tiramisu. Tinggal pilihlah mau yang mana. Oh ya, kalau mau sensasi rasa yang beda, cobain deh banana bubble ice cream. Menu ini mengkombinasikan pisang goreng dengan ice cream. Oh ya, sebagai pendamping makan pisang goreng, tersedia pula beragam pilihan minuman dingin yang seru dan menyegarkan. Wih, asik ya, Rek? Pagi hari, sebelum beraktivitas, enaknya sih dibuka dengan sarapan pagi ya. Pasti dong. Nah, mumpung lagi di Surabaya nih, jangan lupa untuk mencicipi sate kelopo Ondemongan Bu Asih yang legendaris banget. Dikatakan legendaris karena sate ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan, yaitu di tahun 1945. Wih, udah lama banget ya. Nah, ini nih yang namanya sate kelopo. Tusukan daging yang dibalut dengan parutan kelapa, lantas dibakar dalam panasnya bara arang. Sate kelopo biasa disajikan dengan bumbu kacang dan taburan roya atau kelapa sangrai. Wih, kebayangkan gimana rasanya? Dagingnya yang empuk dan berbumbu berbalut dengan rasa kelapa yang gurih. Benar-benar bikin beda rasa satenya. Muaknyus tenang. Satu porsi sate yang isinya ada 10 tusuk ini harganya 20.000.
Di sini ada beragam pilihan sate, mulai dari sate daging ayam, daging sapi, sate otot, dan sate sumsum. Ayo, mau pilih yang mana? Menu sarapan lain yang sayang untuk dilewatkan saat berada di Surabaya, ya ini nih, nasi rawon. Daging sapi yang dimasak bersama dengan bumbu kluwek ini adalah masakan tradisional khas Jawa Timur yang selalu jadi kuliner wajib saat bertandang ke sini. Walaupun nasi rawon memiliki tampilan yang kurang menawan karena hitam, tapi jangan salah, rasanya itu loh, enaknya nguangenin tenang. Di Surabaya memang ada banyak penjual nasi rawon, tapi ini dia nih juaranya, rawon setan. Rawon yang kini dikelola oleh generasi keduanya ini sudah terkenal banget. Banyak artis dan selebritis Indonesia yang selalu mampir untuk makan di sini saat singgah di kota Surabaya. Gak heran sih, rawon yang sudah ada sejak tahun 1990-an ini memang terkenal murah hati dalam menyajikan rawonnya. Tuh, lihat buktinya. Potongan daging yang diberikan lumayan besar-besar kan? Konon daging sapi yang digunakan adalah sapi Madura yang terkenal memiliki karakter daging lebih padat dan mempunyai sedikit lemak. Wih, jadi lebih sehat ya dek, tak iya? You had it going for you. Moved out to California. Udah kenyang habis sarapan? Cus yuk ke Taman Flora atau kebun bibit beratang untuk berkegiatan pagi. Sejak diresmikan di tahun 2007, taman seluas 2,4 hektar ini memang menjadi salah satu tempat rekreasi murah meriah bagi warga Surabaya. Dinamakan kebun bibit karena dulunya taman ini merupakan kebun pembibitan di Surabaya. Jadi gak heran deh kalau pengunjung bisa menemui beragam jenis pohon yang pastinya bikin sejuk udara di sekitar taman. Meski bertajuk Taman Flora, taman ini juga memiliki koleksi fauna juga loh. Wih, hebat ya! Ada sejumlah binatang seperti kijang dan juga burung merak. Jadi si kecil juga bisa belajar mengenal hewan lebih dekat. Gak cuma bisa kasih makan hewan, si kecil juga bisa nih menikmati fasilitas outbound yang tersedia di sini. Ada wahana panjat tali dan wahana keseimbangan. Pokoknya dijamin seru deh. Apalagi tidak ada pungutan biaya sama sekali kalau mau main ke sini. Asik kan? Mumpung Surabaya lagi panas kayak gini, cari tempat nongkrong yang bisa bikin adem yuk. Nah, beruntunglah warga Surabaya karena di sini ada kedai es krim legendaris, yaitu es krim Zang Randi. Dikatakan karena sudah ada sejak tahun 1930. Ya ampun, udah lama banget ya. Konon pada zaman Belanda dulu, kedai es krim yang awalnya dimiliki oleh warga Italia, Nyonya Roberto Zang Randi ini menjadi tempat nongkrong para sosialita Belanda. Wih, hebat ya. Keistimewaan lainnya adalah Zang Randi masih mempertahankan cita rasa tempo dulunya. Jadi selain bisa mencicipi es krim versi modernnya, pengunjung juga bisa mencicipi cita rasa es krim yang sudah ada dari zaman Belanda dulu. Seru ya. Di sini tuh rasanya tuh coklatnya lebih kerasa, terus es krimnya tuh lembut sama buahnya itu agak kerasa gitu. Kalau mau mencicipi cita rasa tempo dulu, cobain deh es krim tutti frutinya. Es krim berbentuk segitiga yang dikombinasikan dengan potongan buah ini mampu membawa kenyamanan klasik. Tekstur es krimnya tidak terlalu lembut tapi sangat lumer di mulut. Nah, kalau pengen menikmati cita rasa modern, cobain es krim avocado kanonya. Wih, tampilannya keren banget. Menu ini mengkombinasikan es krim rasa leci dan mocha yang disiram dengan saus coklat. Ada pula potongan buah alpukat sebagai penambah rasa. Kebayang dong ya rasanya. Bener-bener enak dan sensasional banget di mulut. So, tunggu apa lagi? Kalau
mau cari yang adem-adem di Surabaya, mampir aja ke sini. Ice Cream Zanrandi buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, ya opore, nggak kerasa kan kalau kita sudah menjalani beragam cita rasa kuliner dan juga wisata di kota Surabaya, Jawa Timur. 24 jam seakan berlalu begitu cepat ya. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di program 24 jam minggu depan.